Anda kembali di Metro Siang, pemirsa. Menjelang Lebaran tahun ini, pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk membayarkan THR kepada ASN, termasuk PNS dan juga pegawai pemerintah lainnya. Menteri Keuangan Sri Mulyani ini menyebutkan bahwa pencairan THR nantinya akan diumumkan secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto dalam waktu dekat. Dan untuk komponen THR sendiri, ASN akan menerima gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, serta tunjangan kinerja. Nah, kita akan lihat pemirsa selengkapnya apakah nantinya THR ini benar-benar diumumkan dalam waktu dekat dan kapan. Nah, kalau kita melihat dari pernyataan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, ia menyatakan bahwa pencairan THR ASN dan pekerja swasta di bulan Maret 2025 tanpa menyebutkan spesifik sebenarnya kapan tanggalnya. Nah, Presiden Prabowo ini sekali lagi telah menyampaikan kabar pencairannya THR bagi ASN dan juga pegawai swasta dalam konferensi pers pada pertengahan Februari yang lalu, pemirsa. Dan kalau kita melihat nih ke belakang, misalnya di tahun 2024 pembayaran THR PNS itu diatur melalui peraturan pemerintah atau PP nomor 14 tahun 2024. Dan dikutip dari salinan belit tersebut, THR PNS itu diberikan sebagai bentuk penghargaan atau pengabdian kepada negara. Dan sesuai dengan aturannya, maka pembayaran THR PNS dan ASN lainnya disalurkan itu sekitar 10 hari kerja sebelum Lebaran, pemirsa. Artinya THR PNS dan ASN tahun 2025 ini diperkirakan mungkin akan cair sekitar tanggal 20 Maret 2025. Tapi ternyata juru bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan pencairan THR bakal dibayarkan paling cepat ini 3 minggu sebelum Lebaran. Jadi kalau kita hitung misalnya jika Idul Fitri nanti 1446 Hijriahnya jatuh pada Senin 31 Maret, berarti THR akan cair mulai minggu depan. Dan kita lihat pemirsa, alokasi anggarannya berapa sebenarnya untuk THR ASN di tahun 2025 ini. Kalau kita lihat dari tahun sebelumnya, maka ada peningkatan, di mana tahun sebelumnya itu 48,7 triliun. Sementara untuk tahun 2025 ini naik pemirsa menjadi 50 triliun rupiah untuk membayarkan tunjangan hari raya atau THR bagi ASN termasuk pegawai negeri sipil di tahun ini. Dan jumlah ini memang lebih besar dibandingkan anggaran THR ASN tahun sebelumnya yang mencapai 48,7 triliun. Dan percepatan pencairan THR untuk ASN ini bertujuan untuk meningkatkan sebenarnya daya beli masyarakat secara signifikan, kemudian memperkuat konsumsi domestik, serta mendorong perputaran ekonomi di berbagai sektor terutama perdagangan dan juga jasa. Lalu kita lihat pemirsa komponen-komponen pembayaran THR-nya untuk PNS di tahun 2025. Akankah diperkirakan sama misalnya seperti tahun 2024? Kalau kita lihat untuk THR PNS pimpinan dan anggota lembaga non-struktural, ini di PP nomor 14 tahun 2024 kami ambil pemirsa. Untuk ketua atau kepala misalnya setingkat itu mendapatkan nantinya 26 juta sekian, kemudian wakil ketua 24 juta sekian, kemudian sekretaris ini 23 juta sekian, dan untuk anggota 23 juta sekian. Dan untuk di slide berikutnya lagi, untuk level berikutnya pemirsa kita lihat, ini yang juga THR pegawai non-pegawai ASN pada lembaga non-struktural dan juga pejabat yang hak keuangan atau hak administratifnya disetarakan atau setingkat dengan eselon atau pejabat pemirsa. Kita lihat untuk eselon 1 setingkatnya itu ada sekitar 20 juta sekian, kemudian eselon 2 dan pejabat pimpinan tinggi pratama itu sekitar 16,2 sekian. Dan kemudian eselon 3 atau pejabat administrator sebesar 11,5 juta sekian, dan eselon 4 atau pejabat pengawas itu 8.800.000 sekian pemirsa. Jadi memang diperkirakan kurang lebih masih mengacu pada aturan yang sudah ada sesuai dengan PP nomor 14 tahun 2024, dan inilah komponen-komponennya pemirsa. Dan berikutnya lagi ada di level misalnya disesuaikan dengan masa kerja pemirsa. Jadi untuk misalnya masa kerja sampai dengan ada yang 10 tahun, ada yang sampai 20 tahun, dan bahkan ada yang lebih dari 20 tahun disesuaikan dengan tingkat pendidikan misalnya. Ada tingkat pendidikan SD SMP itu sampai dengan 3,5 untuk yang 10 tahun, 3,8 untuk yang sampai 20 tahun, dan lebih dari 20 tahun itu bisa mendapatkan 4,2. Sementara untuk tingkat SMA, diploma 1 dan sederajat, ini kalau sampai 10 tahun 4 sekian, kalau misalnya 10 sampai 20 tahun itu 4,4 sekian, dan lebih dari 20 tahun 4,8 sekian. Sementara untuk diploma 2, diploma 3 sederajat itu sampai dengan 10 tahun masa kerjanya maka akan mendapatkan 4,5 juta, 10 sampai 20 tahun 4,9 juta, lebih dari 20 tahun 5,4 juta. Sementara untuk strata 1, diploma 4 atau sederajat itu sampai dengan 10 tahun akan mendapatkan sekitar 5,4 juta sekian.
untuk masa kerja 10-20 tahun nantinya akan mendapatkan 5,9 juta sekian dan lebih dari 20 tahun akan mendapatkan sekitar 6,5 juta sekian. Dan yang terakhir untuk strata 2, strata 3 dan sederajat dengan masa kerja sampai dengan 10 tahun nantinya akan mendapatkan 6,4, kemudian 10 sampai dengan 20 tahun akan mendapatkan 6,9 juta sekian dan terakhir di atas masa kerja 20 tahun akan mendapatkan 7,5 juta sekian. Tentunya pemirsa berapapun besaran biayanya, THR ini sangat dinantikan oleh para ASN menjelang Hari Raya Idul Fitri yang diharapkan nantinya benar-benar bisa cair tepat waktu karena harapan besarnya ini sekali lagi untuk nantinya bisa memenuhi kebutuhan Idul Fitri dan juga Lebaran untuk para ASN di kampung halaman termasuk juga secara ekonominya ini bisa menjadi ajang untuk sebagai perputaran ekonomi dan juga menyejahterakan masyarakat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.